Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang video call sex atau PCS. Bisa nggak sih konsumen PCS itu dipidana? Apakah ada hukum pidana untuk orang? Apakah ada hukum pidana untuk orang yang menggunakan jasa PCS ini? Jadi muncul kekhawatiran di kalangan para pengguna PCS, guys. Makanya ini kemudian kita angkat, kita bahas kemungkinan mereka pelaku konsumen ini dijerat pidana. Makanya mereka nggak berani lapor, maksudnya gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita tinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yang terkait dengan PCS ini, pornografi atau undang-undang ITE, itu kita lihat dulu di pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi yang itu menerapkan larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, bahkan mungkin memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit itu memuat satu persegamaan, termasuk persegamaan yang menyimpang ya, LGBT bisa jadi atau LSB juga bisa jadi kan. Kemudian ada kekerasan seksual di situ, juga ada masturbasi atau onani, kemudian ada ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan itu sendiri. Kemudian ada yang mungkin terkait dengan alat kelamin atau memamerkan, mungkin juga kan karena masih terkait dengan ketelanjangan kan itu. Jadi di situ mengeksploitasi, eksibisionis. Kemudian juga kadang ada juga termasuk yang kita dengar seperti itu pornografi anak. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan pornografi di sini terkait dengan video visual sex tadi. Itu termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, guys. Dan atau pertunjukan di umum misalnya yang memuat itu kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Jadi ini nyerempet-nyerempet ini. Nah, apabila dilanggar, pelakunya itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit itu 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Nah, itu lumayan banyak maksudnya. Karena miliaran ya. Tapi pasal ini tidak berlaku apabila membuat untuk dirinya sendiri gitu dan untuk kepentingan sendiri. Itu nggak kena. Jadi selain itu setiap orang juga dilarang menyediakan jasa pornografi atau menyediakan jasa dilarang. Yang bersifat apa satu, menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan itu sendiri. Kemudian yang menjanjikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi ya, menyajikan. Kemudian mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual ini biasanya open BO nih ya. Nah, jika ini semua dilakukan, pelakunya itu bisa dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan atau paling lama 6 tahun guys, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 3 miliar. Itu ancaman pidananya. Nah, terkait dengan PCS, bisa nggak konsumen yang dijeratnya dengan undang-undang pornografi dalam hal ini pria dan wanita yang saling memberikan persetujuan untuk melakukan perekaman video seksual mereka dan foto serta video itu hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam pengecualian dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi tadi itu. Maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tadi tidak termasuk ke dalam ruang lingkup yang membuat tadi maksudnya. Karena untuk diri sendiri kan, untuk produksi sendiri, untuk dia sendiri gitu, untuk sebar sendiri. Jadi
dalam hal itu tidak masalah maksud. Nah, jadi konsumen PCS itu tidak bisa dijerat pidana berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi kalau tadi ada kesepakatan untuk konsumsi diri sendiri, untuk membuat diri sendiri gitu. Tapi, nah kita ada tapinya nih guys. Penyedia jasa PCS itu bisa dijerat dengan pasal 4 ayat 2-nya Undang-Undang Pornografi atas penyediaan jasa yang mengandung unsur pornografi. Nah, itu bisa kena jerat. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE juga atas konsumen PCS ini kasus bisa kita tinjau dari Undang-Undang ITE ya. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 itu mengatur bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu guys, ancaman pidana ya untuk itu tadi undang-undang ITE. Nah, kita lihat dulu. Kita detailkan sedikit terkait dengan kata-kata mentransmisikan tadi. Ini adalah maksudnya mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan pada satu pihak lain ya melalui sistem elektronik. Jadi dia berbagi diri. Oke, jadi untuk memahami makna pasal ini, menurut lampiran SKB ya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, konten yang melanggar kesusilaan tersebut ditransmisikan, didistribusikan, atau disebarkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan ya, ke orang lain ataupun ke banyak orang atau sekelompok orang dibagikan, diunggah, disiarkan atau diposting. Nah, tindakan itu berdasarkan Undang-Undang ITE, transmisi konten ini melanggar kesusilaan ya. Maksudnya yang ditujukan pada satu orang saja, itu sudah memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 27 tadi ayat 1. Apalagi banyak orang maksudnya. Nah, selain itu juga harus kita ingat bahwa PJS adalah layanan video call yang merupakan komunikasi dua arah kan, jadi bukan hanya satu arah yang melibatkan satu orang lebih gitu, dua belah pihak maksudnya. Sudah ada positif dua. Baik itu penyedia jasa PJS-nya maupun pengguna jasa PJS sendiri yang menerima gitu kan. Ini bisa kita lihat dari contoh kasus putusan pengadilan baru nomor 74 ya kalau kita lihat di jurisprudensinya itu di mana terdakwa itu telah mengajak seorang anak perempuan melakukan PJS dengan cara sama-sama telanjang di depan kamera dia sambil melakukan video call itu. Jadi terkena gitu. Jadi dengan demikian pengguna jasa PJS itu berpotensi dipidana juga berdasarkan Undang-Undang ITE dan perubahannya. Jadi meskipun seandainya belum menggunakan jasa PJS tetapi sudah melakukan booking kemudian melakukan transfer uang itu tetap bisa dipidana atau dikenakan tindak pidana percobaan gitu. Nah, tindak pidana percobaan ini sudah diatur dalam KUHP yang masih ada berlaku saat ini dan KUHP yang berlaku 3 tahun atau 2002 tahun mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oke, misalnya kita dengan niat menggunakan jasa PCS misalnya ya, kemudian kita mentransfer sejumlah uang untuk bayar jasa itu, maka kita sudah bisa kena jerat. Walaupun si penyedia jasa PCS tadi mungkin tidak menghubungi kita atau tidak bisa kita hubungi, ya maksudnya dia sudah membohongi kita, yang sudah mungkin kita udah kena juga gitu, karena kita ada transfer uang, karena ada percobaan, ada coba-coba. Jadi kalau kita lihat rangkaian percobaannya, kita sudah ada niat untuk melakukan perbuatan yang diancam pidana, booking dan transfer tadi, dan sudah mulai perbuatan itu dengan mentransfer gitu kan. Dan situ sudah ada persiapan maksudnya berdasarkan KUHP itu untuk menggunakan jasa PJS tadi. Namun perbuatan ini memang tidak selesai kan, tapi terjadi sudah diawali. Itu guys terkait dengan status
konsumen BCS ya, bisa nggak diceritakan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus nanti di video-video berikutnya.